Halo semuanya, yuk ikutin penjelasan kita tentang algoritma particle swarm optimization. Pastinya ilmu ini sangat bermanfaat buat kalian semua loh. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini kami akan membahas mengenai sejarah algoritma particle swarm optimization. Particle Swarm Optimization atau PSO pertama kali diperkenalkan oleh James Kennedy dan Russell Eberhard pada tahun 1995 dalam sebuah konferensi jaringan syaraf di Perth, Australia. Sejak diperkenalkan pertama kali, algoritma PSO berkembang cukup pesat, baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi pengembangan metode yang digunakan pada algoritma tersebut. Oleh sebab itu, mereka mengategorikan algoritma sebagai dari kehidupan buatan atau artificial life. James Kennedy lahir pada tanggal 5 November tahun 1950. Ia adalah seorang psikolog sosial Amerika, paling dikenal sebagai pencetus dan peneliti optimisasi partikel kawanan. Dia juga bekerja sebagai musisi profesional selama 50 tahun dan saat ini ia bermain di band rockabilly bernama The Colliders yang merilis album pada tahun 2011 dan 2015. Pada tahun 2018, Kennedy merilis album yang diproduksi sendiri, The Life of Myself. Kennedy bekerja dalam metode survei untuk pemerintahan AS dan telah melakukan penelitian dasar dan terapan tentang efek sosial pada kognisi dan sikap. Ia menjabat sebagai Direktur Kantor Analisis dan Layanan Peneliti di Komisi Perdagangan Internasional AS hingga pensiun pada tahun 2017. Dia telah bekerja dengan kelompok partikel sejak tahun 1994 dengan publikasi penelitian di bidang yang terkait dan tidak terkait dengan kawanan dan survei. Selanjutnya di sini Russell Eberhard adalah seorang insinyur listrik Amerika. Ia paling dikenal sebagai CEO developer dari konsep optimisasi kerumunan partikel dengan James Kennedy, seorang psikolog sosial. Dia adalah Profesor Teknik Listrik Komputer dan Profesor Teknik Biomedis di Purdue School of Engineering and Technology, Universitas India Purdue University Indianapolis. Ia mendapat gelar PhD dalam bidang teknik elektro dari Kansas State University pada tahun 1972. Russell Eberhard melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat di Universitas Indiana Purdue University Indianapolis. Dia adalah seorang anggota dari Institute of Electrical and Electronic Engineering, Institut Amerika untuk Teknik Medis dan Biologis. Awal dibangunnya PSO oleh James Kennedy dan Russell Eberhard, optimisasi berbasis particle swarm merupakan teknik optimisasi berdasarkan populasi yang dibangun oleh James Kennedy dan Russell Eberhard di tahun 1995. Kemudian, James Kennedy dan Russell Eberhard mempresentasikan metode temunya karena terinspirasi oleh tingkah laku dari kelompok burung atau ikan yang kemudian dikenal dengan nama Particle Swarm Optimization atau PSO. Metode penemuan PSO ini terinspirasi dari perilaku sosial alam dan gerakan dinamis dengan komunikasi serangga, burung, dan ikan. Teknik optimisasi berbasis populasi yang terinspirasi oleh perilaku sosial berkelompok burung atau sekelompok ikan. Anggota kawanan perorangan dapat mengambil untung dari penemuan dan pengalaman sebelumnya dari semua anggota kelompok lainnya. Particle Swarm Optimization ini memperkenalkan metode untuk optimasi fungsi nonlinear. Metodenya adalah ditemukan melalui simulasi model sosial yang disederhanakan. Materi ini menjelaskan kerumunan partikel konsep optimasi dalam hal pendahuluannya, meninjau secara singkat tahapan pengembangannya dari simulasi sosial dan optimizer. Optimasi kerumunan partikel yang dikembangkan oleh penulis terdiri dari konsep yang sangat sederhana dan paradigma dapat diimplementasikan dalam beberapa baris kode komputer. Ini hanya membutuhkan primitif operator matematika dan murah secara komputasi baik dari segi kebutuhan memori dan kecepatan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang parameter PSO. Parameter PSO yang pertama adalah ukuran kawanan atau swarm yang dinotasikan dengan N, merupakan jumlah partikel dalam kawanan. Ukuran swarm penting dalam algoritma PSO. Semakin tinggi ukuran kawanan, pencarian yang dilakukan oleh algoritma akan semakin tersebar. Dengan ukuran populasi yang lebih tinggi, setiap generasi membutuhkan lebih banyak function calls dan semakin luas ruang pencarian yang dapat dikunjungi. Untuk parameter yang kedua yaitu kecepatan atau velocity yang dinotasikan dengan V.
merupakan faktor yang menentukan arah perpindahan posisi partikel. Perubahan velocity dilakukan pada setiap iterasi dengan tujuan untuk memperbaiki posisi partikel sebelumnya agar menuju ruang pencarian dengan solusi yang terbaik. Untuk parameter yang ketiga, yaitu bobot inersia atau inertia weight yang dinotasikan dengan omega, adalah parameter yang menunjukkan pengaruh perubahan kecepatan dari partikel sebelumnya ke kecepatan yang baru. Bobot inersia pertama kali dikenalkan oleh Ye-Shi dan R. Eberhard yang awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah ledakan kecepatan dalam versi PSO dasar pada tahun 1995. Untuk parameter selanjutnya, yaitu koefisien percepatan kognitif dan sosial yang dinotasikan dengan C1 dan C2, merupakan faktor pengontrol sejauh mana partikel berpindah menuju P-base dan G-base dalam satu iterasi. Nilai C1 dan C2 masing-masing dikalikan dengan vektor random R1 dan R2 yang berdistribusi uniform antara 0 dan 1. Untuk yang terakhir yaitu ada jumlah iterasi yang tergantung pada fokus masalah. Terlalu banyak iterasi menyebabkan terlalu banyak waktu komputasi dan terlalu sedikit iterasi menyebabkan penghatian pencarian lebih awal dan karenanya solusi yang dihasilkan kurang optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan algoritma PSO. Kelebihan algoritma PSO yang pertama yaitu sedikit parameter. Hal ini disebabkan karena algoritma PSO mengandung bilangan real. Untuk kelebihan yang kedua yaitu konvergensi yang cepat. Algoritma PSO tidak memiliki perhitungan mutasi yang tumpang tindih. Pencarian dapat dilakukan dengan kecepatan setiap partikel. Partikel yang optimal dapat mengirim informasi sehingga partikel lain dapat cepat melakukan pencarian. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu mudah diterapkan. Algoritma PSO didasari oleh intelligence, hal ini dapat diterapkan baik ke dalam penelitian ilmiah maupun teknik. Dan kelebihan yang terakhir, yaitu sederhana, yang mana algoritma PSO sangat sederhana dibandingkan dengan algoritma lainnya. Selain ada kelebihan, algoritma PSO juga memiliki kekurangan. Di sini akan membahas mengenai kekurangan dari algoritma PSO. Kekurangan yang pertama yaitu tidak dapat melakukan pencarian pada ruang solusi yang lebih luas. Algoritma ini tidak dapat bekerja di luar masalah optimasi dan juga sistem koordinat. Dan untuk kekurangan yang kedua yaitu pengaturan yang kurang tepat. Algoritma ini mudah mengalami optimasi yang parsial yang mengakibatkan kurang tepatnya pengaturan terhadap kecepatan dan tujuan. Ilustrasi algoritma PSO. 5 ikan sedang mencari makanannya di kolam. Masing-masing ikan menganggapnya sebagai yang terbaik. Tetapi ikan yang paling dekat secara global memiliki kecepatan yang terbaik di antara ikan-ikan yang lainnya. Lalu salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan mengikuti ikan yang paling dekat dengan sumber makanan. Skenario inilah yang bisa kita adopsi dan melihat masalah optimisasi dari ilustrasi tersebut. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada bagian contoh kasus PSO. Nah, di bagian contoh kasus PSO ini adalah yaitu membahas tentang implementasi PSO. Dalam slide kali ini saya akan membahas contoh kasus PSO dalam pencarian rute atau yang paling sederhananya yaitu TSP. Sebelum masuk ke langkah-langkah implementasi PSO dalam pencarian rute TSP, di sini akan dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan TSP. TSP ini adalah singkatan dari Travel Sales Problem, yang definisinya yaitu adalah pencarian rute terpendek atau jarak minimum dari seorang sales dari suatu kota ke N kota tepat satu kali dan kembali ke kota keberangkatannya. Jadi inti dari TSP itu adalah mencari rute terpendek dalam rute terpendek atau jarak minimum dari suatu kota ke kota lainnya, tetapi harus hanya tepat satu kali kunjungan dari setiap kotanya tersebut. Kemudian ini adalah gambar dari TSP gitu. Saya tuh kayak model kombinatorika. Jadi si TSP ini mengacak-ngacak atau mencari rute-rute yang paling optimum gitu dari beberapa titik kota gitu. Kemudian di sini ada contoh kasus PSO dalam TSP untuk
ini ada tabelnya, tabel dari jarak antar kota. Di sini memakai 5 kota. Untuk jaraknya dapat dilihat di tabel ya. Kemudian ini langkah-langkah awal. Langkah awal dari PSO yang diimplementasikan ke TSP yaitu adalah inisialisasi kecepatan awal. Nah, di sini dimisalkan kecepatan awalnya itu sama semua dari kelima kota tersebut yaitu 0,1. Nah, itu partikelnya juga ada 5. Kemudian karena ada 5 kota jadi dimensinya ada 5. Nah, untuk partikel sendiri di sini bebas ya, mau partikelnya mau berapa dibebaskan, tetapi semakin banyak partikelnya itu akan semakin mempercepat proses pencarian rute yang optimal gitu. Kemudian langkah kedua yaitu inisialisasi posisi awal atau rute awal. Nah, untuk menginisialisasi posisi atau rute awal ini kita membangkitkan bilangan acak dari 0 sampai 1 di ruang berdimensi 5. Untuk membangkitkan bilangan acak itu sendiri bisa menggunakan suatu aplikasi atau suatu web. Biasanya websnya itu adalah random number. Kita membangkitkan 0 sampai 1 sebanyak 5 urutan dan untuk setiap partikelnya. Nah, ini didapat bilangan acak. Untuk partikel 1 ada 5 bilangan acak, partikel 2 juga ada 5 bilangan acak, dan seterusnya juga sampai partikel kelima itu ada 5 bilangan acak. Nah, untuk selanjutnya itu ketika kita sudah membangkitkan bilangan acak, kita mengurutkan bilangan acak tersebut dari setiap partikelnya. Nah, ini untuk tabel urutan bilangan acaknya gitu. Kemudian setelah diurutkan, maka kita menginisialisasi posisi atau rute awal dan hitung total jaraknya. Nah, contohnya yang partikel 1 bilangan acak sebelumnya yang diurutkan itu adalah 0,0305 dan sampai ke 0,681. Kemudian ketika sesudah diurutkan, yaitu mengurutkannya itu yaitu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, ini untuk yang sudah diurutkan yaitu posisi pertamanya itu ada di 0,0105, yaitu posisi keempat sebelum diurutkan. Jadi ketika sudah diurutkan menjadi posisi ke-1 setelah diurutkan. Nah, diperoleh rute awal dari partikel 1 yaitu 4, 1, 2, 3, 5. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk setiap partikel dari partikel 1, partikel 5 sesudah diurutkan akan memperoleh rute yang pada di tabel tersebut. Kemudian hitung total jaraknya. Cara menghitung total jaraknya tersebut yaitu menghitung jarak dari tabel jarak yang ada di atas, yaitu jarak 4 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 5, kemudian 5 kembali lagi ke 4 karena TSP itu harus kembali lagi ke titik awal. Nah, total jarak yang dihasilkan untuk partikel 1 adalah 1085, untuk partikel 2 adalah 946, partikel 3 adalah 962, kemudian partikel 4 yaitu 946, kemudian partikel 5 yaitu 807. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan P-base dan G-base-nya. Nah, untuk menentukan P-base dan G-base-nya tersebut, untuk P-base 1 biasanya itu di partikel ke-1, kemudian P-base 2 juga biasanya di P-base kedua yaitu ada di X2, kemudian P-base 3 ada di X3, kemudian P-base 4 ada di X4. Kemudian kalau G-base itu adalah global apa sih? Solusi global tersebut solusi global yang ada di dalam kasus ini ada di partikel 5 dengan jumlah nilai fitnessnya itu 807. Global base itu biasanya dipilih dari nilai fitness yang paling minimum karena masalah minimasi gitu. Kemudian selanjutnya setelah menentukan P-base dan G-base, maka kita dapat mengupdate kecepatannya.
Nah, untuk pengupdatean kecepatan yang ini menggunakan rumus VI sama dengan rho V0 ditambah R1 P base dikurangi XI ditambah R2 G base dikurangi XI. Nah, untuk VI ini I itu adalah indeks di mana ini mempunyai 5 kotak, jadi VI-nya itu dicari sebanyak 5. Kemudian rho itu adalah pengurangan kecepatan. Kalau V0 itu adalah kecepatan sebelumnya atau kecepatan awal. Kemudian R1 itu adalah bilangan acak. Kalau P base I itu adalah P base dari setiap XI-nya atau dari setiap partikelnya. Nah, XI itu menunjukkan partikel, posisi partikel. Kemudian kalau R2 itu sama ya, bilangan acak yang kedua. Kemudian G base itu global base. Kemudian X itu tadi sama posisi partikel. Di sini dimisalkan rho-nya itu adalah 0,9. Jadi pengurangan kecepatannya itu sebesar 0,9. Kemudian R1 sama R2-nya bisa dibangkitkan bilangan acak. Di sini dipilih 0,4 sama 0,6. Kemudian setelah itu dimasukkanlah ke rumus yang update kecepatan tersebut, maka dapat diperoleh tabel seperti ini untuk pengupdatean kecepatannya. Kemudian di sini ada juga tabel update posisi ini rumusnya itu adalah XI ditambah XI tambah VI. Jadi XI yang sebelumnya ditambah dengan kecepatan yang sudah diupdate, maka akan diperoleh posisi yang telah diupdate-nya itu adalah sebagai berikut nih, ada di dalam tabel. Kemudian yang selanjutnya itu ada di update posisi. Kemudian setelah diperoleh pengupdatean posisi, kemudian kita mengurutkan bilangan acak setiap partikelnya, maka akan diperoleh tabel di bawah ini. Setelah diurutkan, maka akan disusun rute-rutenya gitu sesuai urutan yang tadi, urutan bilangan acak yang sudah diurutkan. Maka akan didapat di sini nilai fitness yang paling terkecil, yaitu ada di partikel kedua dengan rutenya 45213 dengan jumlah total jaraknya itu 737 gitu. Ini baru di iterasi pertama. Untuk menyelesaikan yang paling optimal atau menentukan rute yang paling optimal dapat dilanjutkan ke iterasi berikutnya atau dengan software MATLAB atau dengan Python gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari kami terkait algoritma particle swarm optimization. Thank you for watching guys, semoga bermanfaat. See you.